Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Rizal. Ya, di channel Kang Rizal ini khusus untuk membahas tentang penglarisan, kerezekian, dan pengembangan diri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk memulai sebuah bisnis. Nah, bisnis kali ini yang saya ingin bahas adalah bisnis kuliner. Bagaimana Anda mulai bisnis kuliner itu dari nol sampai sukses. Biasanya orang itu berbisnis punya planning waktu. Punya planning waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Nah, tapi ketika Anda memulai bisnis dan tahu caranya, tahu bagaimana ke depannya, itu Anda tidak butuh waktu lama. Anda hanya butuh waktu 1 sampai 6 bulan saja, itu sudah akan mulai kelihatan hasil yang Anda inginkan jauh-jauh hari. Oke. Saya berikan contoh bisnis kuliner yang bisa Anda tiru, yaitu tentang bisnis yang sekarang marak adalah ayam geprek. Bisnis ayam geprek ini hanya contoh ya, ini bisa untuk bisnis yang lain, kuliner yang lain, terutama kuliner. Contohnya Anda buat bisnis ayam geprek ini contoh. Anda fokuskan dari yang pertama, yaitu cari nama yang khas dalam usaha geprek Anda itu. Jadi, jika Anda mempunyai nama yang cocok dan mudah diingat, nah, ketika ada orang yang berpikiran ingin membeli ayam geprek atau ingin makan ayam geprek, langsung itu tertuju pada nama Anda. Atau contohnya yang sekarang saya sebut merek KFC. Nah, ketika Anda ingin langsung makan ayam, Anda langsung teringat nama itu. Nah, itu Anda pikirkan matang-matang untuk namanya. Jadi misalnya Anda bikin ayam geprek, jadi Anda itu langsung berpikiran membuat nama yang paling cocok. Contohnya ayam geprek Pak Joni, atau ayam geprek apalah yang bisa mengingatkan orang lain. Kalau di jalan-jalan biasanya saya menemui itu kemarin ada lontong oser khas Pak Tony atau siapa itu. Nah, itu ketika orang itu ingin makan lontong oser atau nasi tahu, teringat nasi tahu Pak Tony, misalnya seperti itu, hanya contoh. Nah, jadi yang pertama itu harus tentukan nama yang hoki, nama yang cocok untuk bisnis Anda. Yang kedua adalah masakan Anda, masakan yang Anda sajikan. Jadi jika Anda ingin benar-benar fokus untuk ayam geprek, misalnya saya berikan contoh seperti itu, maka Anda pelajari betul-betul bagaimana cara memasak dan Anda bisa mempunyai ciri khas dalam masakan Anda. Seperti itu. Nah, yang kedua, Anda terus berinovasi. Jangan Anda itu hanya terfokus membuat bisnis kuliner saja, yang sifatnya mungkin ayam geprek itu bisa diinovasi berbagai rasa. Nah, itu. Jadi Anda itu setiap ada waktu luang Anda buat inovasi. Jadi rasanya tidak itu saja. Jadi ada perkembangan rasa dan lain-lain, itu harus berinovasi setiap mungkin paling lama yaitu satu tahun sekali. Nah, itu untuk yang ketiga. Yang keempat, cara pemasaran Anda. Sekarang kita mengikuti zaman. Cara pemasaran yang baik adalah lewat sosial media. Ya, yang kalau zaman dahulu kan lewat dari mulut ke mulut. Sekarang yang paling tepat dan paling cepat adalah lewat sosial media. Seperti itu. Ini itu kita harus kembangkan, kita harus manfaatkan. Jadi itu. Dan yang kelima,
kita tetap fokus pada tujuan kita ketika kita ingin memulai usaha itu apa. Jadi ketika kita sudah punya tujuan, maka kita tidak akan mudah goyah terhadap caci maki orang lain, omongan orang lain, dan lain-lain. Dan itu karena itu hal yang pasti ada pro dan kontra, itu pasti. Jadi Anda tetap fokus saja ketika Anda ingin memulai usaha. Itu contoh usaha kuliner atau masakan. Jadi mulai cari nama yang hoki terhadap diri Anda, atau yang berfokus ketika orang ingin memakan atau ingin makan makanan misalnya soto, maka judulnya adalah soto plus nama Anda atau yang memberi ciri khas kepada masakan Anda, seperti itu. Nah, itu dulu. Yang kedua baru ke masakan. Jadi masakan harus ada ciri khasnya. Dan ketiga baru tadi tempat yang bersih, pelayanan. Jangan lupa pelayanan itu harus benar-benar membuat pembeli itu bisa nyaman. Dan tempat kalau tempat makan harus memang standarnya itu harus bersih, tidak boleh jorok. Nanti ya kalau orang ingin beli ya mikir-mikir. Nah, dan seterusnya tadi. Nah, itu harus kita benar-benar mulai pikirkan ketika Anda sudah fokus terhadap satu bidang bisnis. Nah, bila mana usaha itu adalah media kita mendapatkan rezeki, dan rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana orang itu berdoa, itu pasti. Dan orang itu tetap berikhtiar. Secara spiritual, kita bisa berdoa langsung kepada Allah Ta'ala, dan kita juga bisa meminta ridho, kita bisa meminta barokah dari orang atau guru spiritual yang Anda percayai. Nah, bila Anda ingin berkonsultasi masalah bisnis Anda, apalagi bidang kuliner, Anda bisa konsultasi di nomor yang tertera di video ini. Terima kasih, semoga yang saya berikan video ini bisa bermanfaat. Bila mana Anda mendapatkan pengalaman baru, maka jangan lupa Anda like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.